bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, justru yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Tetapi Bang Nazir, masyarakat perlu diyakinkan akan sebuah kepastian produk hukumnya MK ini bisa membawa perubahan dan komitmen dari kita semua, termasuk Anda dan teman-teman di parlemen, agar tidak kemudian mengganggu atau cawe-cawe lagi institusi Polri. Apa yang bisa Anda sampaikan? Begini, sebenarnya soal cawe-cawe itu kan persepsi yang kadang ada dalam benak kita ya. Soal loyalitas ganda juga tadi, itu kan persepsi yang terbangun. Tapi memang putusan Mahkamah Konstitusi itu harus dimaknai sebagai upaya untuk melakukan upaya-upaya bagaimana peran Polri dalam arsitektur negara kita. Dan kemudian juga bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu juga bisa menjawab keraguan-keraguan orang terhadap institusi kepolisian. Kan kadang banyak di sekitar kita itu bertanya, mungkinkah mewujudkan polisi yang bersih? Itu kan pertanyaan yang sering diajukan masyarakat. Ya mungkin saja, ya mungkin dan sangat mungkin bisa dilakukan. Nah itu sebabnya kenapa ketika Kapolri mengatakan bahwa ikan yang busuk berasal dari kepala, itu kan sebenarnya upaya untuk mengingatkan para pimpinan ya di lingkungan kepolisian bahwa ketika Anda memberikan keteladanan, maka bawahan Anda akan mengikuti Anda. Ya. Jadi loyalitas itu bukan loyalitas semu, tapi loyalitas yang berbasis kepada keteladanan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mumpung masih ada Bang Margarito, bagaimana Polri dalam arsitektur negara. Ente dong yang bikin, ente kan yang bikin undang-undang. Saya dan tentu DPR akan mencermati ini dan bisa saja nanti akan ada perubahan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan bisa juga kemudian diatur ya bagaimana penugasan anggota Polri di institusi yang terkait dengan penegakan hukum. Ya, tapi kan tidak ada juga yang bisa menjamin bahwa Polri rangkap jabatan ini akan selamanya. Jangan-jangan menjelang 2029 akan balik lagi seperti ini sebelum di putusan MK ini. Ya, itu kan andai-andai kita ya. Iya. Saya pikir Pak Prabowo punya komitmen ya, DPR juga punya komitmen, di kepolisian juga punya komitmen. Tadi saya katakan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu, Kapolri membentuk Pokja, kelompok kerja. Dan saya pikir kelompok kerja ini kan ingin menelaah bagaimana ya, sehingga kemudian putusan itu tidak menimbulkan guncangan. Jadi memang smooth ya nanti ya, sehingga kemudian apa-apa yang diharapkan itu bisa direalisasikan dengan baik. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa ini adalah momentum pas ya untuk membulatkan tekad kita memperbaiki institusi kepolisian. Sebenarnya sejak 1 April tahun 1999 Polri itu sudah mencanangkan reformasi. Makanya kemudian ada komite percepatan reformasi yang dibentuk oleh Presiden. Bisa jadi selama ini tidak cepat. Ya, nah hari ini dipercepat gitu. Ya, oke. Bung Kris, ini kan harus diukur dan harus ada indikator yang jelas bahwa tujuan Anda sudah terpenuhi, tapi kan butuh komitmen dari pimpinan negara dan Polri itu sendiri. Apa menurut Anda indikatornya bahwa Polri sudah berubah dan bereformasi? Ya, untuk implementasinya ya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi sesegera mungkin. Tarik yang 4.351 orang Polri itu. Bisa lumpuh itu nanti. Kemudian memang saya akui kalau negara ini tanpa polisi 1 hari kacau. Iya. Tapi lembaga tidak akan hancur ketika seorang Polri ditarik dari lembaga diganti tersebut. damkar dulu gitu, enggak? Ya mungkin bisa jadi kan begitu. Jadi saya berharap putusan ini dijalankan, ditarik semua itu 4.351 orang Polri tersebut terkait dengan seperti yang disampaikan DPR kita tadi, akan merevisi dan akan mengkaji segala macam yang memiliki sangkut paut ya tapi indikator yang pertamanya itu menjalankan putusan. Jangan ketika putusan itu tidak diterima oleh masyarakat, implementasinya cepat sekali. Ketika memihak putusan tersebut memihak kepada masyarakat, jangan di lama-lamain begitu loh, Bang. Ya, apa yang bisa memaksa pemerintah harus patuh pada putusan itu sesegera mungkin? Ya untuk itu saya nggak tahu siapa yang akan berani mengeksekusi itu. Ya tentunya yang namanya Polri kan
bertanggung jawab kepada presiden. Iya. Yang harusnya presiden melalui Kapolri yang akan melaksanakan putusan tersebut. Oke, Anda setuju? Ya, itu bisa Kapolri, bisa presiden, karena Kapolri bertanggung jawab kepada presiden, dan Kapolri juga adalah yang memimpin prajurit-prajurit atau personel kepolisian yang tersebar di berbagai lembaga negara itu. Jadi ya harus mulai diganti istilah dengan, personil, bukan prajurit lagi. Itu lebih tepat kalau iya, mau makin mendekatkan dia sebagai polisi yang sipil. Bahkan civilized police, polisi yang beradab gitu ya. Nah, jadi karena Kapolri itu juga berbasis penugasan kan. Dan pasal 23 mana tahu itu mayoritas juga berbasis pada penjelasan pasal 28 ayat 3 itu. Tapi Anda setuju ketika ada institusi pengecualian tadi itu harus masuk dalam undang-undang? Iya, jadi harus jelas karena fungsi yang barangkali seminimalnya anggota kepolisian itu jangan tersebar di luar struktur institusi kepolisian, karena polisi punya lembaga sendiri gitu ya. Tapi kalau seandainya memang itu fungsi yang policing, kalau seandainya memang negara betul-betul membutuhkan, harus ada indikator yang jelas sehingga ada anggota kepolisian yang ditempatkan, misalnya KPK. Untuk warga negara yang mau masuk ke situ ternyata keterampilan penegakan hukum dan lain-lain itu nggak memungkinkan, nggak memadai misalnya, itu bisa aja asalkan dengan indikator dan syarat yang ketat ya, dan itu yang syarat diatur oleh undang-undang. Tapi kalau seandainya ada larangan, ada ketentuan yang dilanggar, itu juga harus dibarengi dengan sanksi. Karena di pasal 28 ayat 3 kan juga enggak. Gitu kan, tidak ada ketentuan kan. Apa sanksi terhadap Kapolri yang melakukan penugasan terhadap itu? Apa sanksi terhadap anggota kepolisian yang berada di lembaga negara lain, bahkan tidak hanya di eksekutif. Yang kita khawatirkan ini, sudah di eksekutif geser di legislatif. Di legislatif ada 1, 2 atau beberapa orang polisi yang berada di DPD RI. Ada juga bahkan seorang jenderal polisi itu yang berada di kesekretariatan lembaga legislatif lainnya seperti DPR RI. Apakah kalau seandainya nggak dibatasi atau nggak dihambat atau nggak diatur atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi seperti sekarang, itu bisa merambah ke mungkin Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Mungkin Polri belajar juga dari markas sebelah. Jadi ada dui fungsi Polri. Bahkan bisa menjadi multifungsi kan. Multifungsi gitu. Oke. Bagaimana meyakinkan kita semua? Ini kan kita hidup bernegara, harus ada aturan mainnya gitu kan. Nah, aturan main saat ini memungkinkan semua yang kita bicarakan sekarang ini. Iya. Jadi mau apa? Maksudnya aturan mainnya dikacaukan. Aturan mainnya ada sekarang ini itu membenarkan penempatan polisi dan tentara di institusi non-institusi mereka. Sudah direvisi? Belum. Ini putusan MK kan? Tidak sama sekali. Kenapa tidak? Hanya karena orang tidak suka atau apapun namanya. Tapi kalau Anda baca putusan, no. Terus apa yang mau dijalankan? Dari segi ilmu hukum ya, kecuali Anda mau ngaco, Anda bilang penjelasan pasal itu pasal, atau hukum ada di penjelasan pasal. Anda masih fokus pada soal pasal dan penjelasan. Tidak, itu penting supaya jangan terjadi kekacauan ini. Tapi ini kan sudah jadi produk hukum sekarang dan harus dijalankan. Kalau misalnya harus dijalankan, apa yang harus dijalankan? Begini, lebih baik tadi cara berpikir dia tadi itu. Apa itu? Putusan Mahkamah Konstitusi itu, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dalam konsep eksekusi. Eksekusi itu pelaksanaan yang dilakukan secara paksa. Ini sukarela. Nah, kalau kita bicara dalam kerangka lebih besar, misalnya, bukan dalam putusan ini, maka ya bisa saja Pak Presiden melihat kenyataan ini lalu mengambil prakarsa. Berarti kuncinya di tangan Presiden sekarang ini. Bisa mengambil prakarsa Pak Presiden, bisa dengan hanya minimum atau maksimum. Kalau kuncinya di tangan Presiden nggak perlu capek-capek ke MK dong. Kalau kuncinya di tangan Presiden, ya, tapi kan capek-capek di MK. Ya itu soal lain. Itu soal lain. Kan dia yang pergi ke sana. Presiden kan sudah memprakarsai pembentukan tim reformasi. Baru jalan ini. Begitu kan? Artinya kan ini momentum dan ini memperkuat lah ya. Ya bisa lah. Saya harus akhiri diskusi dengan kita. Dengan atau tanpa putusan Mahkamah Konstitusi ini, saya berpendapat menduga gitu ya, teman-teman di tim reformasi itu akan sampai pada pilihan-pilihan atau ekspektasi-ekspektasi seperti sekarang ini. Oke, kita tutup, tapi saya berikan kesempatan Anda semua untuk memberikan closing statement. Bang Nasir Jambi dulu, silakan. Ya, putusan MK ini adalah bahagian untuk mempercepat reformasi polisian, dan itu artinya juga
adalah upaya untuk memperbaiki penegakan hukum di Republik ini. Dan kita sadar bahwa hukum itu harus bermartabat. Oke, Bung Kris. Ya, tentunya saya akan menyampaikan terlebih dahulu biar tidak ada tanda kutip kecurigaan. Sebenarnya kita itu mengajukan itu bukan ada tunggangan ya, jelas itu. Karena apa? Kita mengajukan undang-undang Polri 3 kali saya mengajukannya, tapi 2 ditolak terkait masa jabatan Kapolri juga, undang-undang TNI formil dan juga material, besok materialnya dan juga dana pensiun DPR. Artinya apa? Kita itu memang murni, tidak ada yang menunggangi. Gitu loh. Jadi saya rasa kalau itu kami uji di undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk kemenangan, kalaupun menang nanti itu kemenangan masyarakat banyak, bukan untuk kemenangan saya personal. Bukan karena Anda dulu cita-cita di polisi nggak kesampaian. Bukan. Saya bercita sebagai penegak hukum juga dan alhamdulillah sudah tercapai toh. Oke, Bung Paul silakan. Iya, saya sih melihat dan mesti menjadi ingatan bersama ya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini harus mesti menjadi pegangan, menjadi memori untuk mengingatkan kepolisian untuk menjadi institusi yang profesional, baik secara institusional maupun keanggotaan, dan juga mengingatkan soal akuntabilitas kepolisian. Jadi sembari secara simultan juga untuk memastikan bahwa agenda reformasi kepolisian itu juga ada semangat di MK dan kemudian bisa tersambung dengan kepolisian dan pemerintah saat ini. Artinya kita mempunyai iklim yang bagus untuk melakukan policy reform atau reformasi kepolisian. Pak Margarito, optimis ya? Oh iya, ini sangat tergantung pada pembentuk undang-undang nih. Mimpi-mimpi kita yang besar ini sangat tergantung pada seberapa tepat pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR itu mentransformnya, melembagakannya dalam undang-undang dasar, dalam undang-undang. Mimpi kita dulu untuk mereform polisi gitu ya, dengan macam-macam itu ternyata lahir pasal 28 ayat 3 itu gitu kan. Nah, kalau kita masih terus di mimpi itu dan hal lain yang tentu saja normal saja itu, tulis itu dalam undang-undang. Supaya kita perkecil itu ruang loophole yang memungkinkan terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Satu, yang kedua, sejauh mungkin DPR kita nanti kalau bikin undang-undang jangan lagi ada tuh penjelasan-penjelasan. Jangan bikin kayak begini nih. Penjelasan tapi cukup jelas begitu. Nggak usah ada. Nggak usah ada. Di dunia ini sejauh yang saya belajar cuma ada di kita ini. Sedikit ada Belanda begitu ya. Tapi selebihnya nggak ada tuh. Dari Yunani kuno, dari Romawi kuno nggak ada tuh. Jadi sebaiknya sudah supaya keberadaban kita terkonsolidasi dengan baik. Jangan lupa orang bikin undang-undang itu karena ada mimpi tentang mengadapkan kehidupan, civilization. Kehidupan itu sehingga orang bikin dalam undang-undang. Mengapa? Supaya ya tidak suka-suka, satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang begini, nanti kelompok yang kuat akan memenangkan pertarungan. Kuat secara ekonomi atau kuat secara politik yang memenangkan pertarungan. Dan itu yang kita tidak mau kan, supaya ada macam-macam itu tadi. Itu tugas kita kawal itu tugas sama-sama. kita, baik, Pak Margarito terima kasih, Pak Paul terima kasih, Bung Kris terima kasih, Pak Nasir Jamil terima kasih. Sampai ketemu lagi dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni The Gangster, sampai jumpa. Merdeka!